Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak GG. Selamat datang di Pak GG Channel, channel yang membahas seputar matematika, TPA, tutorial, dan STKIP YPM. Kali ini Pak GG akan membahas soal-soal TPA bagian aljabar. Ada 10 soal yang akan Pak GG bahas beserta pembahasannya serta ada tutorialnya dan tips dan triknya, dan 4 soal yang nanti akan jadi latihan untuk sahabat Pak GG. Selamat menyaksikan. Namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Soal nomor 1. Nilai 7 merupakan 35% dari, ini kita caranya, berarti 35% kali X sama dengan 7. X sama dengan 7 kali 100 dibagi 35. 100 bagi 5 adalah 2. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan nomor 2. 12,5% dari 512 adalah, nanti kita buat 12,5% dari 512 kita jadikan, kita kali 10 jadi 125 per 1000 dikali 512. Ini sama-sama kita bagi 125, berarti 1 per 250 kali 4 jadinya 500, berarti per 8 ya, 8 kali 512. Sekarang kita buat di sini, ini 2 pangkat berapa nih, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, berarti 2 pangkat 9 dibagi 2 pangkat 3, jadinya 2 pangkat 9 dikurang 3, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 jawabannya yang B. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. 33/3% dari 0,125 tambah 0,043 tambah 0,021 adalah, sekarang ini kita jadikan dulu, berarti 33/1/3 ini menjadi 100/3% ya. Itu sama aja dengan 100/3 kali 100 ya, habis ya, 1/3. Selanjutnya yang ini kita jumlahkan, 0,125, 0,043, 0,021 kita jumlahkan, ini 89, ini 68, 10. Ini bisa ya. Sekarang kita bagi dengan, sama saja soal tadi menjadi 1/3 dari 0,189, berarti kita bagi ini, kita bagi 3 di 0,0, berarti ini 0, berarti turun 18 ya, berarti kali 6, 3, 0,063, jawabannya yang C, 0,063, yang C jawabannya. Ya, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Pilihlah di antara bilangan berikut yang paling kecil. Yang pertama berarti itu 120 dibagi 7 dikali 1, 7, 50, 7 ya, 17 koma ya. Selanjutnya yang B, ini 0,32 kali 60, berarti sama aja dengan 3,2 kali 6 ya, karena nolnya nanti direduksi dengan 0 komanya maju ke depan, berarti ini kira-kira 18 koma gitu ya. Yang C
Ini 3 kali 16 48 tambah 2 50 per 3 kali 100, ini habis. Lalu 2 habis sama dengan 1/6 kali 120, ini habis, tinggal 2 berarti 20. Selanjutnya yang D ini 12,5 per 100, ini sama aja 1/8 ya, kita cari, kali 160 ini 20. Selanjutnya yang E 8%, berarti 8 per 100 dikali 240, nolnya habis. Yang ini 24 kali 8 berarti ini 2 3 16 19 ya, bagi 10. Kira-kira paling kecil yang ini ya, 17 koma ya, yang A jawabannya. Soal nomor 5, ada 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 sebanyak 5 kali, sama dengan 5 pangkat n. Ini kita buat, berarti 5 pangkat 3 nya sebanyak 5 kali ya. Ini sifatnya ada 5 pangkat 1 ya, kalau perkalian berarti pangkatnya di jumlah 1 tambah 3 jadi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat n. Kalau bilangan pokoknya udah sama, berarti nilainya adalah n sama dengan 4. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 6, bilangan berikut yang nilainya terbesar adalah, ini kita tidak usah cari, tapi kita kira-kira saja. Yang A itu nilainya 777, yang B 77 pangkat 77, yang C 77 pangkat 7, yang D 7 pangkat 7 pangkat 7, yang D 7 kali 7 pangkat 7. Sekarang yang ini 7 kali 7 ini sama aja dengan 7 pangkat 2 ya, dijumlahkan pangkatnya, kali 7 baru dikalikan, 7 pangkat 14. Ini 7 pangkat 7 kali 7 49. Sini 77 pangkat 7, 77 pangkat 7. Yang ini cuma 700 paling kecil ya. Ini 77 pangkatnya 77. Dari jumlah pangkatnya saja ini udah paling besar nih. Sedangkan bilangan pokoknya juga besar. Tanpa kita mencari, kita peroleh nilai terbesarnya adalah yang B. 77 pangkat 77. Selanjutnya soal nomor 7, jika X kecil dari Y kecil dari 0, maka bilangan yang nilainya positif adalah, sekarang kita misalkan saja supaya lebih gampang ini, misalnya X nya adalah negatif 2 ya, negatif 2, Y nya adalah negatif 1. Ini ternyata benar ya. Selanjutnya yang A, kita cek X tambah Y, A ini berarti dia negatif 2, negatif 1, negatif 3. Yang B negatif 2, negatif 1, dapat negatif 1. Yang C 1 per negatif 2 dikurang 1 per negatif 1. Di sini kita peroleh ini negatif tambah di sini 1 ya, tetap nilainya positif ya, negatif setengah ditambah 1 berarti dapatlah setengah. Yang D 1 per negatif 2 tambah 1 per negatif 1, hasilnya negatif karena negatif tambah negatif. Yang E negatif per negatif X berarti negatif 2 per negatif 1 kurang negatif 1 per negatif 2. Ini jadi positif tetap negatif, sini positif tetap negatif, negatif 2 dikurang negatif setengah, juga hasilnya negatif. Berarti yang positif cuma yang ini, jadi C jawabannya. Jadi triknya adalah kalau ada soal seperti ini ya, triknya di sini kata kuncinya kita misalkan supaya lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Kita lanjutkan nomor 8. Di sini ada X-nya di antara 2 dan 4, Y-nya antara 3 sampai 5.
pertanyaannya adalah W itu X tambah Y. Kita jumlahkan, maka nilai berada antara nilai. Berarti kita ambil yang terkecil, yang pertama dulu, kemungkinannya W yang terkecil berarti 2 ditambah 3, berarti dia 5. Sedangkan paling besar berarti W sama dengan 4 ditambah 5, 9. Berarti nilai W itu antara 5 sampai 9. Jadi jawabannya yang D. Jadi di sini kuncinya adalah kalau kita melihat bilangan terkecil dulu, terkecilnya dengan terkecil, nanti terbesar dengan terbesar, karena antara dia kan, penyebelahnya antara. Selanjutnya nomor 9, nilai dari 32 pangkat 1/5 ditambah 27 pangkat 2/3. Ini kita jadikan 32, ini 2 pangkat 2, 4, 8, 16, 32, berarti 2 pangkat 5, kita kurung dengan 1/5 tambah 3 pangkat 3, 9, 27, berarti 3 pangkat 3 dikali 2/3. Kita coret karena 5 kali 1/5, 1 ya, 3 kali 2/3. Jika dicoret jadinya tinggal 2 pangkat 1 ditambah 3 pangkat 2, jadi 2 ditambah 9 sama dengan 11. Jadi jawabannya yang C. Kuncinya di sini adalah kita arahkan ke sini. Biasanya soal itu mengarah ke sini, karena soal kita itu mengerjakan dalam waktu yang singkat, biasanya dia arahnya ke sini. Kalau dia 5 berarti 2 pangkat, kalau dia 3 berarti 3 pangkat, arahnya ke sana supaya dia bilangannya ini habis gitu ya. Soal nomor 10, di sini ada 2 tambah akar 3 per 2 dikurang akar 3 ditambah 2 ditambah akar 3. Di sini 2 kurang akar 3. Ini kita samakan penyebutnya. Ini caranya, dikali sekawannya 2 kurang akar 3 dikali sekawannya berarti 2 tambah akar 3. Ini juga kali sekawannya berarti 2 tambah akar 3, 2 dikurang akar 3. Ini bagi ini hasilnya berarti kan yang 2 tambah akar 3 ya, berarti 2 tambah akar 3 dikali yang ini 2 tambah akar 3. Di sini juga ini bagi ini berarti yang kurang ya, 2 dikurang akar 3 dikali di sini 2 dikurang akar 3. Ini kita kalikan dalam, berarti ini ada 4 tambah 2 kali 2 ya, ini 2 akar 3 tambah 2 akar 3 ditambah akar 3 akan hilang ya, tambah di sini 4 kurang 2 akar 3 juga dikurang 2 akar 3 dikurang tambah ya, negatif tambah 3 per, kan sama udah bilangannya, per sini 2 tambah akar 3 dikali 2 kurang akar 3. Sekarang ada yang habis enggak ini? Kira-kira ada yang habis? Ini habis ya, sama ini habis, ini juga habis, sama yang ini. Tinggal ini 4 tambah 3 7 tambah 7 berarti 14 per, kita kalikan berarti ini 4 dikurang 3 berarti 14 per 1, dapatlah 14. Ini caranya agak panjang teman-teman, tapi nggak apa-apa, ini supaya mudah. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa dengan soal-soal seperti ini, bisa mengerjakan dengan cara yang lebih cepat tentunya. Demikian soal-soal 10 soal yang bisa Pak Gigi bahas untuk soal aljabar, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti setelah ini ada segmen latihan, kerjakan soal segmen latihan tersebut ya. Ya, ini sebagai latihannya. Di sini ada 4 soal yang Pak GG berikan. Ya, silahkan dikerjakan di rumah. Tuliskan jawabannya di kolom komentar dan nanti akan Pak GG periksa. Kalau benar nanti akan Pak GG kasih tanda love. Kalaupun nanti belum benar ya artinya
sahabat Pak GG perlu belajar kembali. Demikian tutorial dari Pak GG pembahasan TPA, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat berjuang bagi sahabat Pak GG yang mau tes dan belajar TPA. Kalaupun ada pertanyaan silahkan dituliskan dalam kolom komentar. Terima kasih. Pak GG akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.